Halo, halo, apa kabar? Ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ada setidaknya dua topik, tapi nanti kita akan pilih salah satu topik yang utama. Ini kalau IKN itu perlu kita bahas karena ada informasi terbaru bahwa Menteri Menpan RB menyatakan bahwa mulai Maret ini sudah akan ada ASN yang tinggal di ibu kota negara baru. Ini kita kalau yang begini-begini kita anggap ini bukan berita yang terlalu serius ya, tapi penting untuk diinformasikan. Padahal Pak, kalau saya buka-buka lagi bulan Maret yang lalu juga, bulan Mei atau Maret lalu itu bulan Mei saya kira ya, itu Menteri Menpan waktu itu membuka opsi bahwa pegawai di IKN itu bisa work from anywhere. Itu bukan work from home lagi, Bung Rocky. Jadi sebutnya work from anywhere. Itu satu topik. Yang kedua, soal yang tadi udah ada singgung soal netralitas aparat ini. Selain kemarin perangkat desa bertemu dengan Gibran, itu juga banyak sekali sekarang pegawai-pegawai itu di lingkungan KSP juga yang terlibat dalam mendukung di salah satu capres, tapi tidak mundur gitu dari jabatannya. Dua topik itu kita bahas, Bung Rocky. Oke, soal IKN, ini akibatnya kalau Pak Luhut lagi sakit, nggak ada koordinasi tuh. Iya, Kan iya. Menteri R apa namanya Menpan RB. reformasi ya PAN apa Pan apa RB, apa Menpan RB. Ya, yang ngurus pegawai negeri lah gitu. ya, Dia ya. cuma berpikir tentang fungsi, tetapi ada menteri lain, misalnya Menteri PUPR atau Menteri Telekomunikasi, yang pasti akan lain tuh karena dianggap iya memang ASN itu harus bekerja, tetapi masuk ke ibu kota negara itu mau tinggal di mana? Kan kita tahu itu berantakan itu dan nggak ada orang yang mau masuk di tempat yang berantakan dan harus beberapa jam untuk nyampe ke kota terdekat, misalnya kota Samarinda atau jadi sebetulnya ini cuman ya semacam ide aja tuh. Oh nanti akan mulai dipindahin. Dipindahin kemana? Itu pertanyaannya kan. Selebihnya berarti ada perencanaan yang udah matang. Setelah dipindahin, maka menteri-menteri akan dipindahin juga ke situ. Itu berarti setelah itu kedutaan-kedutaan akan dipindahin ke situ kan. Kan buat apa ada di situ ASN kalau dia nggak mengurusin birokrasinya kan. Jadi Ya. sebetulnya fungsi-fungsi yang dimaksudkan oleh Menteri PAN ini, aparatur negara ini, itu kehendak dia untuk memperlihatkan bahwa ada persiapan dari pihak dia. Hmm. Tetapi bukan persiapan infrastrukturnya tuh. Loh Pak Jokowi sendiri bilang nggak ada infrastruktur, nggak ada investor yang masuk kok. Jadi terlihat bahwa ini semua orang akhirnya menduga-duga tuh udah jadi belum IKN. Tanya aja pada teman-teman yang bolak-balik ke IKN itu apa yang udah dibuat di situ tuh. Ya memang ada yang dibuat tetapi belum tidak sangat layak untuk ditempati itu, terutama soal jalan, soal akses pada sekolah segala macam. Kan dia mesti bawa keluarga ke situ kan. Hmm. Lain kalau misalnya dianggap ya udah ibu kota itu bisa dilakukan dari mana aja pekerjaannya. Padahal itu seperti yang dimaksud tuh. Ya, iya, iya. Ya, dan kalau tadi Menteri Menpan RB semua sebelumnya menyatakan ada konsep work from anywhere, kan berarti IKN-nya juga bisa di anywhere juga, bukan? Iya itu. Jadi jadi buat apa sebetulnya kan? Kan tetap dalam pikiran Pak Jokowi itu dilengkapi dulu besar-besaran, baru satu kali dibuka, baru itu ada dramanya tuh. Kalau dicicil beginian itu ASN bisa pindah sampai 30 tahun lagi tuh. Yang sana bilang ntar deh, yang bawahan mungkin bilang iya, dirjennya bilang ah nggak gue mau di Jakarta aja tuh. Lalu Hmm. kacau koordinasi di situ tuh. Apalagi kenikmatan-kenikmatan material dari ASN ini yang udah dimanjakan oleh ibu kota kan itu masalahnya betul-betul pelik. Tetapi yang pelik itu justru yang mau dijadikan semacam headline oleh menteri ini. Jadi menteri ini cuma mau dapat headline doang tuh. Bahwa dia udah siap pindah. Iya, pasukan lu udah siap, tapi baraknya nggak ada. Bagaimana coba? Apa tinggal bergelimpangan nih? Kira-kira begitu kasarnya. Ya, ya. Oke. Nggak apa-apa. Soal ibu kota negara baru ini perlu kita update terus gitu. Karena bagaimanapun juga sekarang dengan pernyataan Pak Jokowi yang tidak ada investor itu curiosity orang terhadap IKN makin meningkat gitu, Bung Rocky. Bukan ingin beli, bukan ingin investasi, cuma ingin tahu aja. Betul, dan Pak Jokowi jujur tuh dalam soal itu, keceplosan, bahwa memang belum ada yang masuk. Oh ya, tapi ada berapa 300 MOU atau letter of MOI. intent. Iya, tapi itu artinya nol. Bukan sesuatu yang udah masuk ke rekening eh, perusahaan misalnya untuk memulai pembangunan foreign foreign direct investment atau apalah. Jadi tetap IKN ini masih dalam status gaib. Oke, mari kita pindah, kita tinggalkan soal netralitas aparat ya, yang sejak awal sebenarnya kita tidak percaya soal itu dan kemarin itu sudah dibuktikan secara terang-terangan oleh perangkat desa gitu ya. Dan yang juga lebih mengejutkan ada pernyataan juga dari Pak Luhut, Pak Luhut lagi, Pak
KSB ini Pak Muldoko yang menyatakan bahwa beberapa deputinya ternyata beda-beda. Ada yang pilih dukung Ganjar Mahfud, ada yang dukung Prabowo Gibran. Tapi ada juga yang berdukung salah satu pasangan tapi tetap bertahan, tidak mau mundur. Saya kira ini juga ini etika juga yang berbahaya. Saya kira mestinya bisa dicontoh seperti Andi Wijayanto ya, Gubernur Lemhanas, begitu dia mendukung Ganjar Mahfud ya dia langsung mengundurkan diri saja kan gitu. Yang nggak mau mundur itu pertimbangannya dua. Satu adalah gaji dan gaji plus yang suka mereka dapatkan dengan cara macam-macam itu. Yang kedua informasi. Tentu kalau di KSW dia dapat info macam-macam kan. Tetapi entah itu soal materi maupun informasi, itu melanggar prinsip bahwa kalau Anda sudah memihak pada seseorang, itu tinggalkan. Karena KSW itu adalah lembaga negara tuh. Nggak boleh Anda ada di situ tuh. Kan itu hal yang simpel tuh. Jadi sebetulnya Pak Muldoko juga mesti dorong aja Anda berhenti ya begitu supaya terlihat bahwa itu KSW itu adalah servant apa namanya institusi yang menservis presiden dan servis pada presiden tidak mungkin jadi servis yang imparsial. Kalau yang bikin kajian-kajian servis itu datang dari bermacam partai dan atau bermacam relawan presiden, kan itu konyolnya kan. Jadi sebetulnya Pak Muldoko ngapain sih mesti siksa terima kasih yang nggak mundur? Iya bilang aja seharusnya mundur supaya jelas bahwa KSP memang tidak didesain untuk menjagokan seseorang. Tapi saya kira juga di balik keterangan itu ya Muldoko menganggap ya nanti saya bisa kontrol semua lah yang ada di partai-partai itu kan. Jadi info-info dari macam-macam partai diserap oleh Muldoko lalu Muldoko kirim ke Jokowi. Itu bukan cara rasional dalam pembuatan kebijakan publik. Ya, iya. Nah, sekarang soal laporan desa. Ini saya kira yang sangat serius ini, Bung Rocky ya. Iya, ini apalagi kepala desa itu orang pertama yang mempengaruhi opini di desa karena faktor feodalisme. Kita tahu kepala desa memang dipilih, tapi feodalisme di desa itu tinggi sekali kan. Begitu ada dana desa sedikit, satu keluarga dapat, lalu keluarga yang lain mulai iri, atau ada klan yang dapat, apalagi ini bantuan-bantuan sosial BLT itu akan dialirkan kalau kepala desanya menganggap bahwa ini nggak pro Gibran Prabowo nggak dapat BLT, kan itu yang akan dipakai kan sebagai alat kan. Jadi kepala desa ini memang dari awal didesain untuk ya favorit pada satu calon aja kan. Dan mereka ini akan jadi apa namanya KPPDS apa-apa PPS, yang KPPS, ya ya penyelenggara. itu kan otomatis mereka yang akan menguasai atau mengamati surat-surat suara tuh. Jadi operasi itu udah dimulai dari sekarang. Itu yang menuntun kita untuk percaya atau berasumsi bahwa ada pengerahan aparat untuk memenangkan seseorang. Nah, kayak kemarin sih siapa Aiman apa kena supaya dia mesti buktikan ya susah membuktikan tapi memang juga agak konyol karena Aiman kan bagian dari satu tim sukses yang harus hati-hati itu. Lain kalau dia jurnalis, dia dilindungi oleh undang-undang pers. Tapi udahlah kita mau lihat bagaimana reaksi-reaksi kekuasaan kalau dituntut untuk terbuka. Misalnya saudara Aiman akan tuntut, oke kasih saya akses untuk menunjukkan kan. Ya boleh aja tuh. Tapi keburu kena delik sebetulnya saudara Aiman. Jadi ini juga pelajaran yang kadang-kala diumpankan oleh kekuasaan untuk mengendalikan. Padahal sebetulnya implisit orang tahu bahwa ada mobilisasi. Nah, abdes itu kan mobilisasi itu. Tapi itu nggak mungkin dinyatakan secara resmi di dalam forum pengadilan nanti itu bagi mereka yang akan ditagih bahwa nyebar berita hoax tentang ketidaknetralan. Ada banyak yang akan dipersoalkan oleh kekuasaan karena menyebarkan berita hoax. Dan juga Pak Luhut juga udah kasih sinyal kan, Bu. Kalian jangan intrik lah, kira-kira begitu. Tapi itu nggak mungkin dicegah karena sosial media akan mempengaruhi opini publik. Ya, ya, ya. Ya, memang ini dilematis ya, soal kecurangan dari aparat ini karena mereka bisa dengan berbagai macam dalih dan kemudian juga bisa menyembunyikan itu. Tapi dalam kasus Abdesi saya kira bukan Abdesi ya, ada 8 Bung Rocky, bukan hanya Abdesi, ada 8 organisasi waktu yang kemarin dikumpulkan itu kan secara terbuka itu terang-terangan Bung Rocky dan mesti orang kan nggak bisa menafsirkan oh nggak ada dukungan tapi dengan ketemu hanya Gibran ya orang kan juga udah tahu bahwa ini yang mesin politik yang diwariskan dari Jokowi kepada Gibran gitu kalau dulu digunakan oleh Jokowi untuk 3 periode sekarang digunakan untuk kemenangan Gibran dan Prabowo. Ini akibat dari desain politik yang hierarkis, yang kepala desa iya dipilih oleh desa, tetapi soal-soal jabatan, soal insentif segala macam, soal hak untuk memperoleh
bantuan dana desa itu dikendalikan, bahkan dikendalikan oleh partai-partai politik sebetulnya tuh, selain birokrasi. Nah sekarang yang terjadi adalah kehadiran Gibran di situ. Nah itu lain kalau misalnya Abdesi ini kasih kesempatan Ganjar pidato, Gibran pidato, Anies pidato, lalu Abdesi bikin kesimpulan, oke, mari kami tuntun pemilu yang bersih dan persiapkan lebih cermat upaya untuk mempengaruhi masyarakat desa, kan itu lebih netral kan. Tapi dari awal memang nggak begitu. Tinggal kita tanya berapa banyak uang yang digelontorkan untuk menghadirkan 40.000 kepala desa di situ kan, di satu Indonesia tuh. Dari mana uangnya? Apa dipakai dari dana desa? Tentu tidak boleh tuh. Jadi pertanyaan pertama, dipakai dari mana? Siapa yang kerahin uang-uang itu? Ini juga bisa di riset supaya ada akuntabilitas dalam soal pengerahan ASN ini. Tapi saya APC. lihat juga begini ya, ini kalau kita lihat aspirasi yang disampaikan oleh para perangkat desa ini kita juga bisa melihat semacam trade off politik yang konyolnya menggunakan dana APBN. Itu kan yang terjadi sekarang ini, Bung Rocky. Ya buat apa konsolidasi yang satu waktu mungkin bisa berantakan juga, dan itu artinya ada kekhawatiran negara bahwa rakyat di bawah nggak bisa dipegang. Ya. Karena itu mulailah melalui aparat ini kan. Tapi saya juga nggak yakin bahwa aparat itu begitu pulang dari Jakarta itu sama-sama masih punya suara terhadap satu capres. Itu nggak begitu cara pemerintah desa itu. Saya mondar mandir di banyak desa dan merasa bahwa ya nanti kan kita akan diminta, tapi udahlah kita tunggu di depan gang aja tuh. Begitu datang BLT-nya ya kita bagi-bagi untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk perintah dari negara atau kepala negara. Ini udah biasa terjadi, apalagi dalam situasi sekarang di mana anak-anak, terutama mahasiswa-mahasiswa di desa yang ketika pulang harus membawa cerita tentang Gibran karena mereka di BEM bertemu dengan para kritisi oposisi dan menerangkan bahwa wah itu Gibran itu datang dengan cara yang buruk. Maka berita ini akan nyampe ke desa juga. Kan nggak mungkin anak kepala desa itu berbohong pada bapaknya, lalu bapaknya percaya pada siapa dong. Jadi dasarnya adalah aktivitas mobilisasi ini akan dibatalkan oleh isu yang paling gila hari ini, yaitu pencawapresan Gibran. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Buat Ya, kita 6% dan kita muak dengan situasi. muak, kami muak.